Itu ada banyak sekali, ada banyak perbedaan. Yang asiknya adalah di dalam Islam, kalau perbedaannya dalam bidang fikih atau perbedaan dalam bidang hukum agama dalam hal kayak tadi, itu cuma dua kemungkinannya. Kalau nggak benar, lebih benar. Kalau nggak benar lebih benar. Oke. Enak kan? Dalam bahasa agama, kalau nggak pahalanya satu, pahalanya dua. Tapi dua-duanya udah benar. Dua-duanya udah benar. Nah, maka yang nggak boleh tuh nggak pakai jilbab, itu nggak boleh. Tapi kalau dia sudah berjilbab, paling di antara dua tadi. Kalau sesuai dengan pendapat ulama. Nah, jadi contoh misalnya ya kayak tadi yang pakai cadar. Kalau saya menganggap pakai cadar tuh kayak muslimah pakai topi. Jadi boleh iya, boleh tidak. Hari ini kamu boleh pakai, hari besok kamu boleh lepas. Tapi kadang-kadang ada esensi. Iya, ada yang betul-betul harus. Iya. Kan, ya? Kayak kemarin tuh siapa tuh yang ini ya, ada muslimah yang dulunya cadaran, terus kemudian saya konferensi pers, mulai sekarang saya buka. Nah itu kan itu biasa aja sih bagi saya. Cuma orang bilang sayang banget kenapa lu buka. Lalu saya bilang sebentar ini masalahnya di mana? Ternyata menurut beberapa ulama masalahnya kenapa dipublis. Kalaupun nggak dipublis nggak apa-apa sih sebenarnya. Buka pasang itu kayak ini aja pakai masker. Nah itu kalau dalam pandangan saya. Tapi ada yang memandang, ulama yang lain memandang wajib. Ada yang memandang lagi wajib. Tolerannya lah. Beda lagi. Kayak di Saudi Arabia itu pandangan mereka cadar itu wajib kalau orang-orang di sana. Nah tapi kita boleh mengambil, boleh tidak. Kan berbeda-beda nggak apa-apa. Itu aja sih. Iya. Kayaknya waktunya juga udah cukup. Dan aku belajar banyak banget hari ini. Semoga teman-teman yang mudah-mudahan belajar banget juga. Yang paling terpenting itu toleransinya itu sih. Iya, benar. Balik lagi tadi gimana? Maksudnya kita mau meyakinkan orang. Dakwah itu invitation. Kalau cara kita langsung menembak kayak gitu, menghujat dan lain sebagainya, jadi takutlah orang. saya pernah diceritain gini. Sebenarnya nasihat apapun yang baik itu kayak berlian. Tapi even berlian kalau saya dicolokin ke mata sakit juga. Gitu kan, ya. Jadi orang marah juga gitu kan ya. Ada orang yang punya berlian dicolokin ke mata ada. Ada orang yang kemudian dilempar nih berlian ada juga. Tapi ada orang yang berlian itu dimasukkan ke dalam amplop lalu kemudian ditulisin buat kamu yang saya sayangi, dikasih surat terus diikat dengan rapi, dikasih parfum, dikasih. Nah, itu ada beda orang-orang dengan cara masing-masing. Tapi ya tadilah kalau menurut saya sih pertama kalau kita mau beragama, benefit agama yang paling terlihat itu ada di sini dan ada di sini. Itu benefit yang paling besar. Makanya di dalam Islam pesan pertama Nabi Muhammad itu adalah yang namanya muslim itu dia bisa kontrol lidah dan bisa kontrol tangan. Jadi itu yang pertama kali terlihat. Kalau itu kamu nggak bisa kontrol, ya berarti kamu harus belajar lagi.